dan pemain musik Kayogi. Oke, hari ini kita akan memulai dengan sekolah minggu online. Yuk, sebelum kita memulai, kita jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Oke. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Baik Kak Irfan masih semangat? Masih semangat dong. Kita akan masuk Dalam doa pembuka. Untuk itu, adik-adik semua Silakan duduk kembali. Iya, dan kita akan memulai dengan doa pembuka. Tetapi sebelum itu kita menyanyi lagu penyembahan yang berjudul Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. ya semua sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan doa ini akan dipimpin oleh Kak Irfan. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami di surga, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, sekarang kami semua Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan kepala yang terdorong dan hati yang terangkat. Kami semua datang untuk berterima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dari hari Senin sampai hari ini dengan baik Tuhan. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu ini Tuhan. Kami akan memuji nama-Mu, semoga Tuhan berkati sekolah minggu ini bisa mulai dari awal, pertengahan, dan bisa berakhir dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, kami di surga, hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Kak Irfan. Iya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. kita menyanyi lagu semangat yang berjudul Umat Israel. Iya.
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita doa dan membaca kebenaran firman Tuhan, kita semua sikap yang baik, siapkan hati untuk kita dalam doa. Dan kita menyanyikan sebuah pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiap doa ini dan pemberkatan firman Tuhan akan dipimpin oleh Kakak Serisu. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, shalom. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk penyertaan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kini tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami belajar pada hari ini Tuhan boleh tertanam dalam hati, batin, dan pikiran kami, agar kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Tuhan Yesus bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar. Terima
terima kasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita semua buka Alkitab, ke Alkitab kita di Ulangan 34 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Sudah dibuka Alkitabnya. Ulangan 34 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yudea sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir, terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatannya yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita sudah belajar minggu lalu tentang Musa juga. Kita belajar minggu lalu itu dengan tema disertai untuk melayani. Nah, minggu ini di tanggal 25 Oktober 2020 kita juga masih belajar tentang Musa, tapi dengan tema yang berbeda. Kali ini tema tentang hamba yang setia. Jadi kita belajar minggu lalu dari Musa, dan minggu ini masih juga tentang Musa, tetapi dengan tema yang berbeda, yaitu hamba yang setia. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang hamba, berarti seorang hamba itu tugas dan tanggung jawabnya itu seperti apa? Kalau kita belajar dari Musa, Musa itu adalah hamba Allah yang setia, di mana setiap apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa itu selalu dilakukan. Nah, seorang hamba harus seperti Musa, yang taat dan setia sampai mati. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, nanti ada gambar, boleh dilihat gambar tentang, boleh ditebak ini gambar siapa? Ini gambar siapa? Boleh ditebak? Pasti adik-adik sudah tahu. Nah,
Benar sekali. Jadi gambarnya adalah Musa. Ya, karena kita masih belajar tentang Nabi Musa. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang diutus Tuhan. Musa itu dia adalah seorang Ibrani dari suku Lewi yang diangkat anak oleh putri Firaun dan putri raja dari bangsa Mesir. Sesudah menjadi dewasa, Musa diutus oleh Tuhan Allah menjadi nabi bagi bangsa Israel. Allah memberikan tugas kepadanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah penjajahan, yaitu tanah Mesir. Musa itu selalu diberkati dan disertai oleh Allah dalam melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang Allah berikan kepada Musa, itu selalu Musa kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan apa yang Musa lakukan itu selalu mendapat penyertaan dari Allah. Untuk itu adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita lihat perjalanan Musa itu ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada mujizat-mujizat yang Musa lakukan. Kalau adik-adik belajar dari minggu-minggu sebelumnya, ketika Musa itu diutus Tuhan, terus mujizat-mujizat apa saja yang Musa lakukan. Nah, ada mujizat yang Musa lakukan yang akan kakak kasih tahu itu adalah 10 tulah. Jadi ada 10 tulah, terus ada Musa membelah lautan, terus Musa memberi makan begitu banyak orang atau bangsa Israel, dan ada begitu banyak lagi peristiwa mujizat yang dilakukan oleh Musa. Nah, anak-anak yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mengapa Musa menjadi pribadi yang sangat diberkati dan disertai oleh Allah dalam kehidupannya? Nah, Musa itu selalu setia mentaati perintah Allah dalam kehidupannya. Musa tidak pernah membantah perintah Allah. Jadi Musa itu adalah hamba Allah yang paling setia. Jadi ketika Tuhan Allah bilang, Musa, lu harus kasih tahu, kamu harus kasih tahu kepada bangsa Israel kalau akan ada hal yang akan terjadi. Jadi Musa melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Nah, begitu juga adik-adik. Kalau adik-adik mau menjadi hamba Allah yang setia, boleh belajar dari Musa. Ketika keadaan sekarang yang kita alami COVID-19, kita harus belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, segala sesuatu kita lakukan dari rumah. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia akan perintah Tuhan, berarti kita harus melakukannya. Jadi tidak membatasi iman pertumbuhan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari itu. Biarpun belajar dari rumah, sekolah minggu dari rumah, tetapi kita bisa melakukannya setiap saat dengan taat, rajin, sehingga penyertaan Allah itu selalu nampak dalam kehidupan kita. Jadi kita menjadi anak-anak yang diberkati, tidak hanya di sekolah, tidak hanya di rumah, tidak hanya di gereja, tetapi kita boleh menjadi berkat bagi siapa saja, seperti Musa. Nah, Musa juga selalu dekat dengan Allah. Dia sangat rajin sekali berdoa. Jadi hubungan antara Musa dengan Allah itu hanya sejauh doa. Jadi ketika ada hal-hal yang memang Tuhan sudah murka sekali dengan bangsa Israel, Musa berlutut berdoa minta ampun bagi bangsanya, sehingga belas kasihan Allah itu terjadi lagi. Dan Tuhan Allah itu tidak berhenti mengasihi bangsa Israel, sehingga ketika Musa sudah berdoa berlutut menyembah, Tuhan selalu mengampuni.
Jadi kalau belajar dari Musa, ketika kita meminta segala sesuatu dengan doa yakin dan percaya, pasti Tuhan Allah akan berikan. Nah begitu juga adik-adik, sudah sekolah minggu dari rumah, belajar dari rumah, harus terus berdoa juga. Jadi kita berdoa supaya keadaan negeri ini juga semakin baik, pendidikan adik-adik juga semakin baik, orang tua juga pekerjaannya semakin baik. Semoga kita selalu diberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, siapa yang kalau mau makan dia berdoa? Hal yang paling gampang saja. Siapa yang mau makan dia berdoa. Siapa yang mau tidur dia berdoa. Siapa yang mau keluar dari rumah dia berdoa. Nah, kakak saya yakin dan percaya bahwa semua anak-anak sekolah minggu Maranatha Oibufu adalah anak-anak yang taat. Jadi pasti keluar berdoa, makan berdoa, tidur berdoa, dan segala hal yang dilakukan pasti dilakukan dengan doa. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Musa juga orangnya itu sangat-sangat baik. Ketika bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, mereka itu selalu mengeluh. Pada waktu di padang gurun, bangsa Israel mengalami kelaparan, kemudian dong bilang di Musa, lebih baik kita di bangsa Mesir saja daripada kita keluar dari bangsa Mesir. Tetapi banyak dari kita yang kelaparan. Nah, di sini terjadi pengeluhan. Adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bangsa Israel ini bangsa yang dikasihi tetapi tidak percaya akan kuasa daripada Tuhan Allah, sehingga Musa ini banyak mendapat cobaan juga dari bangsanya, di mana bangsa Israel ini dong tuh hanya mau menikmati mujizat tetapi tidak mau menikmati proses. Jadi Musa ini punya satu PR yang luar biasa. Namun Musa ini dia meminta kepada Allah untuk memberikan makanan. Dia memberikan makanan kepada bangsa Israel meskipun kadang-kadang bangsa Israel ini tidak menurut perintah Allah. Kalau kita lihat dari perjalanan Musa ini memang sangat tidak mungkin sama dengan situasi yang adik-adik lagi alami saat ini. Kalau belajar dari rumah juga, kalau kita lihat, diperhatikan, itu memang sangat tidak efektif. Tetapi kembali lagi bahwa kita harus menjadi hamba yang setia seperti Musa. Jadi kita harus melakukannya dengan penuh sukacita, berdoa minta pertolongan Tuhan sehingga kita bisa menjadi hamba yang setia, kita bisa berhasil dalam pendidikan. Walaupun kita belajar dari rumah, kita bisa menjadi anak-anak yang setia seperti Musa. Kita bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan keluarga, yang terutama kita bisa menjadi kebanggaannya Tuhan Allah. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kalau mau seperti Musa, kita harus menjadi hamba yang setia kepada Allah, anak-anak Allah yang selalu mentaati perintah Allah dengan cara mematuhi orang tua. Terus anak-anak juga harus menjadi anak-anak yang rajin berdoa kepada Tuhan Allah, rajin meminta kepada Tuhan Allah, setia kepada Tuhan Allah, melakukan segala sesuatu melibatkan Tuhan Allah. Kita harus setia kepada Tuhan Allah, perintah Tuhan Allah seperti Musa. Kakak saya yakin ketong akan menjadi anak-anak yang sukses, baik itu dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam masa depan, seperti Musa yang menikmati janji Allah. Jadi kalau ketong lihat terakhir sebelum Musa ini dipanggil Tuhan dalam ayatnya yang keempat, ketika sebelum Musa mati itu, atau Musa menghembuskan nafas terakhir, ada firman Tuhan yang bilang di Musa begini, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dengan demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana.
Jadi sebelum Musa menyeberang ke sana, Musa sudah melihat janji Allah, Allah sudah menepati janjinya kepada Musa bahwa bangsa Israel akan sampai ke tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Mereka keluar dari perbudakan, begitu lamanya mereka sampai di negeri yang dijanjikan Allah. Begitu banyak pergumulan, begitu banyak hal yang terjadi, tetapi dengan kesetiaan Musa sampai dengan nafas terakhir Musa, dia menikmati janji Allah. Jadi kakak saya percaya bahwa anak-anak sekolah minggu gereja Maranatha Oibufu ini, anak-anak sekolah minggu Maranatha Oibufu juga akan seperti Musa. Ketika setia melewati setiap proses yang ada, maka kita akan menikmati janji Allah seperti Musa ini. Jadi akhir kata bahwa menjadi hamba yang setia itu tidak gampang, tetapi menjadi hamba yang setia itu harus taat pada perintah Tuhan, rajin berdoa, taat kepada orang tua, taat kepada guru sekolah minggu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Mari kita contoh Musa bahwa menjadi hamba yang setia sampai akhir hidup Musa, dia menikmati janji Allah. Karena apa yang menjadi kerinduan daripada Musa itu Tuhan Yesus jawab. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Baik, terima kasih untuk Kakak Serlisu yang telah memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Baik adik-adik, inti firmannya apa Kakak Irfan? Inti firmannya adalah kita harus menjadi hamba yang setia kepada Allah dengan cara rajin berdoa dan mau berbuat baik kepada sesama. Karena kalau kita menjadi anak Allah, kita harus setia kepada Allah. Maka Allah pun akan memberikan kita berkat yang melimpah. Iya. Untuk itu kita semua bangkit berdiri, kita menyanyi lagu yang semangat. Kak Irfan, judulnya apa? Bagaimana cara Musa. Berjalan bukan berlari, bukan naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang bukan, bagaimana caranya? Allah berfirman, angin bertiup terus menerus, belah Musa berjalan di atas tanah kriuk. Iya Kak Irfan, sekolah minggu kita sudah mau habis. Tetapi sebelum kita pulang, kita berpisah dari tempat kita masing-masing, kita harus berdoa minta pertolongan daripada Tuhan. Iya, tetapi kita harus menyembah Tuhan dengan sebuah pujian berkata, doa ya bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satu dalam berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dan kami puji, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami semua, terlebih kami anak-anak-Mu dari Par Maranatha Oibufu. Kami sudah beribadah secara online, mari Tuhan memberkati kami semua.
apa yang kami dengar, mari Tuhan memberkati sehingga kami menjadi teladan dan mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga akan berpisah. Tuhan, mari urapikan kuduskan kami Tuhan satu persatu sehingga minggu depan kami bisa ada bersama-sama untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga mohon urapan-Mu terjadi bagi kami semua, apapun yang kami gumuli dari adik-adik kita maupun kami sebagai pengajar. Mari Tuhan ada dan Tuhan mau menjawab sesuai kehendak dan rencana-Mu Bapa. Hidup permohonan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sekolah minggu kami telah selesai. Untuk itu jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji dan memuliakan kebenaran Tuhan. Ingat adik-adik, minggu depan kita akan kembali lagi di sekolah minggu online. Untuk itu tetap semangat. Salam, selamat hari Minggu.